Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanisa Anggraini Safitri dengan NPM C1C022113. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas modalisator. Nah, modalisator ini adalah jumlah uang atau aset yang dimasukkan oleh pemilik atau investor ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasi awal atau tambahan. Nah, ini merupakan salah satu komponen utama dari struktur modal perusahaan dan memberikan hak kepemilikan serta kendali atas perusahaan kepada pemiliknya. Nah, contohnya itu ada perseroan terbatas atau PT. Adalah jenis badan hukum yang sangat umum digunakan dalam dunia bisnis. PT memberikan keuntungan berupa tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. Ini berarti pemilik hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetorkan, sehingga risiko pribadi mereka terbatas. Nah, PT ini memiliki dua jenis, yaitu perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Nah, perusahaan tertutup di sini kepemilikan sahamnya terbatas dan tidak diperdagangkan di bursa efek publik. Jumlah pemegang sahamnya itu dibatasi dan biasanya terdiri dari keluarga, teman, atau pihak terbatas lainnya. Terus untuk perusahaan terbuka itu sahamnya diperdagangkan di bursa efek publik dan dapat dimiliki oleh siapa saja melalui pembelian saham di pasar saham. Jumlah pemegang sahamnya tidak terbatas dan sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Dalam struktur permodalan PT terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu modalisator. Nah, ini adalah uang atau aset yang dimasukkan oleh pemilik atau investor ke dalam perusahaan. Modalisator menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan dan memberi hak atas keberuntungan serta pengambilan keputusan. Biasanya, modalisator tidak dapat ditarik kembali kecuali melalui proses tertentu seperti pembagian dividen. Selanjutnya itu ada saldo laba. Ini adalah jumlah uang yang tersisa setelah mengurangkan biaya dari pendapatan perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Saldo laba meningkat saat perusahaan mendapatkan laba dan berkurang saat perusahaan mengalami kerugian. Saldo laba biasanya digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, pembayaran dividen, atau reinvestasi dalam. Nah, ada dua jenis saham yang bisa diterbitkan oleh PT adalah saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberi pemilik hak untuk berbagi dalam keuntungan perusahaan dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Sedangkan saham preferen memberi pemiliknya berupa keuntungan khusus seperti pembayaran dividen tetap atau prioritas dalam pembagian keuntungan. Namun, biasanya tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai ekuitas modalisator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.